sosial dan budaya di Indonesia. Kompleks sosial merujuk pada baturan kepentingan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang dapat muncul dari perbedaan nilai, norma, atau kepentingan yang tidak sejalan. Sementara itu, kompleks budaya terjadi ketika perbedaan dalam tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya antara kelompok-kelompok yang berbeda tidak dipahami atau dihargai dengan baik. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya, konflik sosial dan budaya menjadi isu yang kompleks dan seringkali sulit diatasi. Penyebab utama konflik. 1. Perbedaan kepentingan. Konflik seringkali dipicu oleh kepentingan yang saling bertentangan antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Misalnya, perbedaan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menciptakan ketegangan antara komunitas yang berbeda. 2. Kesalahpahaman antar kelompok. Ketidakpahaman terhadap daya dan praktik kelompok lain yang menyebabkan stereotip negatif dan prasangka yang pada gilirannya memperburuk hubungan antar kelompok. 3. Diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau latar belakang budaya seringkali menjadi akar penyebab konflik. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kelompok tertentu dapat memicu reaksi yang keras dari kelompok yang terdiskriminasi. 4. Globalisasi yang mengikis budaya lokasi. Proses globalisasi membawa masuk nilai-nilai dan budaya asing yang dapat mengancam keberadaan budaya lokal. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa identitas budayanya terancam. Contoh kasus. Beberapa contoh nyata dari konflik sosial di Indonesia termasuk konflik antar umat beragama, misalnya ketegangan antara umat Islam dan Kristen di beberapa daerah yang seringkali dipicu oleh isu-isu sensitif seperti penempatan tempat ibadah. Konflik antar suku di beberapa wilayah seperti Papua dan Kalimantan, beberapa suku seringkali memicu pertikanan terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Konflik ekonomi, kasus-kasus seperti sengketa lahan di Mesuji menunjukkan bagaimana konflik ekonomi dapat berkembang menjadi kekerasan ketika hak-hak masyarakat lokal diabaikan oleh pihak penguasa atau perusahaan. Upaya penanganan konflik. Untuk mengatasi konflik sosial dan budaya ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menawarkan prinsip universal seperti toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mufakat yang sangat relevan untuk meredakan ketegangan antar kelompok. Dengan memahami penyebab konflik secara mendalam serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai meskipun dalam keragamannya yang ada. Pancasila sebagai solusi konflik. Pancasila sebagai ideologi secara Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi konflik sosial dan budaya yang sering terjadi di masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila menawarkan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk meredakan ketegangan dan menciptakan harmoni di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mendorong toleransi antar umat beragama dengan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menekankan pentingnya saling menghormati dan memahami keyakinan satu sama lain.
Dalam konteks konflik, prinsip ini dapat menjadi landasan untuk dialog antar agama, mengurangi prasangka dan membangun kerjasama antar umat beragama dan menciptakan kedamaian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi konflik sosial, penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlukan dengan adil dan beradab, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan budaya. Menerapkan nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul akibat diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai dari sila ini adalah menguatkan rasa kebangsaan di atas kepentingan kelompok. Dalam masyarakat yang beragam, seringkali kepentingan kelompok tertentu dapat memicu konflik. Dengan menekankan persatuan, Pancasila mendorong semua elemen masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, sehingga konflik dapat diredam dan diselesaikan secara damai. Hikmah kebijaksanaan. Sila ini mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan konflik. Prinsip musyawarah mungkin metode yang efektif untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang pengambilan keputusan. Potensi konflik dapat diminimalkan dan solusi yang dihasilkan lebih diterima oleh semua pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial ini bertujuan untuk menghapus ketimbangan sosial sebagai akar konflik. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya seringkali menjadi penyebab utama terjadi konflik. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, Pancasila berkontribusi dan menciptakan stabilitas sosial. Implementasi Pancasila dalam penyelesaian konflik. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pendidikan karakter berbasis Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk membangun kesadaran dan pentingnya toleransi dan kerjasama sejadi ini. Program pemerintah untuk memperkuat harmoni sosial, melaksanakan program-program yang mendukung dialog antar budaya dan antar agama, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling memahami. Peran tokoh masyarakat, mengajak tokoh masyarakat untuk menjadi media dalam konflik sosial dengan menerapkan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelajaran khusus tentang Pancasila di sekolah-sekolah, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan simulasi untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai tersebut. Program pemerintah untuk memperkuat harmoni sosial. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat harmoni sosial. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan meliputi mengadakan dialog antar budaya dan antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengurangan ketimbangan sosial dan ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat merasa
diperhatikan dan terlibat. Peran tokoh masyarakat dalam mendamaikan konflik. Tokoh masyarakat termasuk pemimpin agama dan komunitas dapat berperan sebagai mediator dalam konflik sosial. Mereka bisa menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi, menjadi fasilitator dalam pertemuan-pertemuan antar kelompok yang berseteru dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Media sebagai sarana promosi nilai-nilai toleransi. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Beberapa cara media dapat berkontribusi: menyaksikan konten yang menekankan pentingnya keberagamaan dan toleransi serta menghindari penyebaran berita yang mengadakan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik sosial dan budaya. Dengan melibatkan pendidikan, program pemerintah, tokoh masyarakat, dan media, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis dan keberagaman yang ada. Melalui upaya bersama ini, Pancasila dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.